Demikian pula di samping kita terus berdoa agar Allah selalu menyematkan kesabaran dan keistiqomahan dalam sholat pada diri kita, kita juga terus memohon kepada Allah untuk menyelesaikan problem-problem kita dengan cara apa? Berpuasa, bersabar, sholat, berdoa. Jadi panjenengan punya hajat. Apa hajatnya? Anaknya kabur. Sambian punya hajat. Apa hajatnya? Suaminya tidak pulang-pulang. Sambian punya hajat, apa hajatnya? Tagihan numpuk, tidak bisa menyelesaikan. Solusinya bagaimana? Satu, sabar. Sabar apa maksudnya? Terimalah sesuatu yang terjadi, bahwa itulah ketentuan dari Allah. Tetapi sabar tidak boleh pasif. Sabar harus aktif. Artinya di balik kita menerima, kita harus berupaya bagaimana hal yang tidak baik tidak terjadi lagi. Tapi kalau terjadi lagi, ya sabar lagi, berupaya lagi, terus begitu, nggak ada perlunya kok kita mau marah-marah juga. Yang sudah begitu tidak akan pernah berubah. Percuma mau marah bagaimanapun, yang sudah terjadi ya terjadi. Makanya Imam Syafi'i berpesan, da'il ayyama taf'alu ma tasha'u watib nafsan idza hakamal qada'u. Biarkan hari-hari berlalu dengan apapun yang akan dilakukannya, tapi yang penting dada kita harus tetap jembar, hati kita harus tetap riang dan gembira apapun keputusan yang datang dari Allah, serta kita yakin bahwa itulah yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang paling penting, itulah sabar. Makanya diingatkan oleh Imam Syafi'i, wala tujzi' kahadisatul layali fama li hawadisid dunya baqa'u. Jangan sampai mengagetkanmu, membuat kamu shock, membuat kamu merasa hancur pada satu peristiwa yang terjadi di satu malam. Ingatlah, seluruh peristiwa dan persoalan dunia tidak ada yang kekal, semuanya akan datang silih berganti. Kenapa? Wala hazanun yadum wala sururu wala bu'sun alaika wala rakha'u. Tidak ada kesedihan yang terus berlanjut, sebagaimana tidak ada kebahagiaan yang tiada henti. Tidak ada kehinaan yang abadi, sebagaimana tidak ada kemuliaan yang tidak silih berganti. Artinya semua yang ada di dunia pasti akan datang dan akan pergi. Tidak akan semuanya tetap. Sekarang Bu Nyai Kamilah ketua muslimat, tidak mungkin ketua muslimat selamanya. Mau dipaksa bagaimana? Ya tidak mungkin selamanya. Bisa karena jabatannya habis, atau mudah-mudahan panjang umur, orangnya yang habis. Maka itu pilihan, maka nggak ada yang abadi. Sehingga kalau kita mau aktif di jam'iyah, khidmah kepada jam'iyahnya, bukan melihat orangnya. Ini kalau di NU ada. Saya tidak tahu kalau di muslimat insya Allah nggak ada. Kalau di NU minimal kan, saya sudah sering tanya ke beberapa teman-teman MWC, maklum saya jelek-jelek begini kan 3 periode jadi ketua BC gitu. Akhirnya ketemu dengan teman-teman MWC, tanya, loh kok saya tidak pernah ngelihat sampean lagi, kok jarang datang? Loh sekarang saya sudah bukan ketua MWC. Loh jadi kalau bukan ketua MWC tidak mau datang lagi ke NU. Nah itu salah itu. Kita tidak pernah berkhidmah itu bukan pada orangnya, tapi pada jam'iyahnya. Maka siapapun orangnya, yang penting sudah menjalankan jam'iyah, ya kita ikut gitu. Karena kadang-kadang ada orang yang melihat, ya kalau ketuanya masih itu, saya aktif, tapi ketika ketuanya diganti, nah ini sekarang saya alami nih, langsung saya jewer itu. Jangan begitu, saya tetap kok, saya tetap ketua NU di Jember itu, tetap, cuma ada penggantinya, saya bilang begitu. Karena saya bertugas di tempat lain, tetap kok gitu. Jangan kemudian tidak mau datang, tidak mau aktif, tidak mau ke kantor. Lah kita itu bukan pada orangnya, kita khidmah kepada jam'iyahnya. Tujuannya apa? Biar jam'iyahnya kuat, jam'iyahnya mantap, sehingga mantap pula pengabdiannya untuk umat. Itulah sebetulnya yang jadi ujungnya. Jadi ini prinsip sebetulnya yang dijaga. Maka sabar. Sabar itu ketika keinginan belum terkabulkan. Biasa orang punya keinginan, tapi tidak selamanya keinginan dipenuhi sesuai harapan. Karena disebutkan di situ juga. Gimana itu? Ma kullu ma yatamannal mar'u yudrikuhu
ta'tir riyahu bima la tastahi sufunu. Tidak semua yang diinginkan seseorang mampu dicapai, karena perahu tidak selamanya berlayar sesuai dengan mata angin berhembus. Kadang-kadang anginnya ke selatan, perahunya mau ke utara. Ya sudah biasa begitu keinginan itu. Yang penting diterima. Ya mohon maaf, saya ini bukan pilihan. Saya seperti sekarang ini bukan pilihan. Saya ndak enak duduk di kursi sampean di bawah. Tapi bukan pilihan. Kenapa? Saya ndak bisa duduk di bawah. Kalau saya turun ke bawah, ndak bisa naik lagi. Karena memang saya belum bisa bangun kalau dari kerendahan terlalu ke bawah. Kursi pun kalau di bawah saya ndak bisa. Kasur di bawah belum bisa. Ini bukan pilihan seperti ini. Tapi pilihannya, apakah saya akan tidur saja? Apakah saya akan tetap mobil dalam keadaan yang seperti ini? Alhamdulillah, walaupun kakinya banyak, kemudian didorong, ya udah nyampe kemana-mana, ke Jambi, ke Lampung, kemana. Dan sekarang sudah aktif lagi di beberapa stasiun televisi, walaupun dalam keadaan yang seperti ini. Ya karena itu pilihan. Dan saya mengalami musibah itu, atau nikmat bagi saya itu bukan pilihan, tapi itu terjadi. Maka bagaimana? Wala tujzika hadisatul layali fama li hawadisid dunya baqa'u. Jangan pernah engkau kaget dengan satu peristiwa yang terjadi yang tidak selamanya sesuai dengan keinginanmu. Yakinlah bahwa satu peristiwa yang terjadi di dunia semuanya akan silih berganti. Ya Bu Umi Zahra jadi DPR tidak jadi, nanti jadi lagi, tidak jadi lagi. Itu biasa itu. Biasa, enggak usah loro hati, biasa. Ya karena memang begitulah. Tapi orang yang kuat, tidak ada masalah. Ketika jadi anggota DPR, aktif di muslimat. Ketika tidak jadi anggota, lebih aktif lagi di muslimat, karena waktunya lebih banyak bersama-sama muslimat. Nah, ini orang yang mampu menyelesaikan problem ini. Yang pertama ini ya dulu yang perlu diselesaikan. Nah ini mintalah kepada Allah agar kita dijadikan orang yang sabar. Kemudian minta pula kepada Allah agar kita dijadikan sebagai orang ahli sholat. Kemudian bagaimana caranya? Kalau kita punya persoalan, hadapi dengan kesabaran, kemudian perbanyak berpuasa, perbanyak sholat, perbanyak berdoa. Nah artinya tidak ada satupun yang ditinggalkan dari pendapat itu, tetapi diambil semuanya. Ini yang dalam kaidah ilmu tafsir disebut dengan al-jam'u aula minat tarjih, atau dalam usul fiqh disebut dengan al-jam'u wat taufiq. Jadi al-jam'u wat taufiq itu adalah menghimpun, menyatukan, memadukan, menyocokkan. Itu prinsip yang paling bagus sebagai problem solving yang bisa diambil oleh satu pimpinan, apapun itu. Jadi terbiasa, Ibu Nyai, kamilah ketika memimpin rapat, ketika kita akan melakukan satu hal, pasti ada pendapat-pendapat yang beda. Kalau memang masih memungkinkan untuk diakomodasi, untuk diambil, untuk dijalankan semuanya, walaupun tidak bisa serentak dijalankan bersama-sama, ambil saja. Bisa digunakan secara bergantian. Misalkan hari ini inginnya apa? Saya inginnya pakai seragam putih. Terus kemudian satunya usul, saya ingin pakai seragam muslimat koin. Satunya usul, saya ingin pakai seragam muslimat A, B, C, D. Gimana? Karena tidak bisa dipakai dalam satu momen, ya dibikin bergantian. Nanti yang puasa pakai putih, nanti bulan Syawalnya pakai yang koin, nanti setelah itu kumpul, setelah pelepasan hajinya pakai muslimat ini, kan dipakai semua itu. Akhirnya keinginan semuanya terakomodasi. Ya itulah prinsip ini. Ini yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Pemimpin apapun itu. Pemimpin apapun. Ya termasuk misalkan memimpin pemerintahan. Saya mau ngomong bupati tidak enak karena dekat. Mungkin ya seperti gubernur, seperti presiden, biasa. Kalau ada silang pendapat itu biasa. Jangan diramaikan yang silang pendapat itu. Kadang-kadang dikompori oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang senang kalau pimpinannya berselisih. Tapi dicari solusinya, bagaimana mengakomodasi sesuai dengan ketentuannya, sesuai dengan kewenangannya, ya sesuai dengan ketentuannya. Insya Allah awet kalau itu yang dipegang, awet. Jangan dipelihara hal-hal yang kemudian bisa merusak terhadap kebersamaan, yang bisa merusak terhadap keharmonisan. Karena itu sebetulnya tidak lain adalah bagian-bagian yang menjadikan kita rapuh, yang menjadikan kita tidak lagi berprinsip kepada prinsip-prinsip yang dibangun dalam Al-Quran. Baik, itu hikmahnya. Jadi ada 3 ayat yang menjelaskan tentang nuzulul Quran.
Yang pertama Al-Qadar, yang kedua adalah Ad-Dukhan ayat 3, yang keempat Al-Baqarah 185. Tapi ternyata tidak perlu untuk diseleksi, tidak perlu untuk dipilih mana yang akan diterapkan. Jadikan ayat-ayat itu saling mendukung satu dengan yang lain. Itulah prinsip akomodasi yang ditawarkan dalam Al-Quran. Baru kemudian berikutnya, kenapa Nuzulul Quran diperingati tanggal 17? Akhirnya kan banyak juga yang bertanya, katanya Lailatul Qadar itu yang paling bisa diharapkan ada di Ashrul Awakhir, 10 hari yang terakhir. Dan Al-Quran turun di malam Qadar, turun di Lailatul Qadar. Kenapa diperingati tanggal 17? Pertama, sebelum ini, yang dimaksud dengan turunnya Al-Quran itu turunnya yang mana? Termasuk yang kita peringati di tanggal 17 Ramadan. Apakah turunnya yang pertama? Paham ya? Turunnya ayat yang pertama, yaitu 5 ayat dari surah Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. 1 sampai 5 surat Al-Alaq. Ada yang mengatakan bukan ini, tetapi turunnya Al-Quran tahap pertama, yaitu turunnya minal lauhil mahfud ila sama'id dunya. Karena Al-Quran itu ada 2 proses penurunan. Turun pertama dari Lauh Mahfud ke langit dunia, turun kedua dari langit dunia ke fuadin Nabi, ke hati Nabi. Jadi ada 2 pendapat. Karena tidak mungkin turunnya Al-Quran secara keseluruhan. Kalau turunnya Al-Quran secara keseluruhan itu tidak hanya terjadi di bulan Ramadan, tapi di sepanjang waktu, di berbagai bulan. Karena Al-Quran itu turun dari langit dunia kepada Nabi selama berapa? 22 tahun, 2 bulan, 22. Ini paling gampang ini ngapalkannya. Berapa? 22 tahun, 2 bulan, 22, yang dibagi dalam 2 fase. Fase Mekah 12 tahun, 5 bulan, 13 hari. Nah, ini tidak gampang, catat. 12 tahun, 5 bulan, 13 hari. Yang kedua fase Madinah, lebih gampang lagi. Berapa? 9 tahun, 9 bulan, 9 hari. Coba 9 tahun, 9 bulan, 9 hari ditambah 12 tahun, 5 bulan, 13 hari, ketemunya berapa? 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Lah itulah turunnya Al-Quran, atau sering disebut dengan masa tasyri'. Masa turunnya Al-Quran adalah masa tasyri'ul ahkam, pensyariatan hukum. Nah, yang dimaksud nuzulul Quran itu yang mana? Dari ayat tadi itu. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami Allah menurunkan Al-Quran di malam Qadar. Diturunkan di bulan Ramadan. Kemudian muncul tanggal 17. Dari mana lagi ini? Ini kadang-kadang problem-problem yang sebetulnya sederhana, tapi kadang-kadang kalau dikejar oleh anak kita yang baru sekolah, ibunya suka bingung jawabnya. Kadang-kadang kan anak kita udah nalarnya udah jalan. Loh Bu, katanya Al-Quran turun di Lailatul Qadar, itu yang maksud yang mana? Tapi kok nuzul Qurannya tanggal 17? Gimana sampean mempertemukan Lailatul Qadar dengan tanggal 17? Katanya Lailatul Qadar di 10 hari terakhir. Katanya Al-Quran turun 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Kok turunnya di Ramadan? Nah, ini muncul problem lagi. Maka rata-rata ulama menjawabnya begini. Yang dimaksud dengan turunnya Al-Quran di malam Qadar itu, ada sebagian besar ulama mengatakan adalah at-tanazzul al-awwal. Turunnya Al-Quran tahap pertama dari Lauh Mahfud ke langit dunia. Ini pendapat yang paling masyhur. Pendapat wa innahu latanzilu rabbil alamin
nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin bilisanin arabiyyin mubin. Ini yang disebut turunnya Al-Quran fase yang pertama. Kenapa? Turunnya Al-Quran fase yang pertama itu adalah jumlatan wahidatan minal lauhil mahfud ilas sama'id dunya, sekaligus dari lauh mahfud ke langit dunia. Itu turunnya Al-Quran tahap pertama. Tapi ada pula yang mengatakan bahwa yang dimaksud di tanggal 17 Ramadan di malam Qadar itu adalah turunnya wahyu yang pertama. Itu pendapat kedua. Apa wahyu yang pertama? Surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Nah, kenapa tanggal 17? Tanggal 17 itu informasinya diambil dari Yaumal Furqan, Yaumal Taqal Jam'an. Hari turunnya Al-Quran sama dengan hari terjadinya pertemuan dua tentara perang antara muslim dengan kafir pada saat perang Badar. Itu sama-sama hari Jumat, sama-sama tanggal 17 Ramadan walaupun berbeda tahun. Jadi tanggal 17 sebagai malam nuzulul Quran itu diambil dari firman Allah Yaumal Furqan, Yaumal Taqal Jam'an, bahwa terjadinya perang Badar itu sama dengan turunnya Al-Quran, sama-sama hari Jumat di tanggal 17 bulan Ramadan. Nah, yang mana? Ada yang mengatakan at-tanazzul al-awwal, ada yang mengatakan turunnya wahyu yang pertama Al-Alaq 1 sampai 5. Sudah selesai 2 SKS untuk turunnya Al-Quran. Sekarang 2 SKS yang terakhir. Untuk apa Al-Quran itu turun? Itu yang paling penting. Kalau kita memperingati nuzulul Quran hanya membicarakan bagaimana Al-Quran itu turun, itu kan mengetahui sejarahnya. Yang tidak kalah pentingnya, untuk apa Al-Quran diturunkan? Untuk apa? Maka disebut di situ di dalam Al-Baqarah 185 tadi, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas. Al-Qur'an menjadi huda, menjadi petunjuk. Ternyata ketika Al-Quran membicarakan menjadi petunjuk, ada 2 ayat yang beda. Pokoknya tak contohkan yang beda-beda dulu bagaimana mempertemukan. Ini temanya lagi tema mempertemukan yang beda-beda. Nah, coba lihat di Al-Baqarah ayat 3. Alif Lam Mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Ayat 3-nya alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. Ini Al-Baqarah ayat 2 ujung dijelaskan dengan Al-Baqarah ayat 3 mengatakan Al-Quran hudal lil muttaqin. Tapi di Al-Baqarah 185 Al-Quran hudal lin nas. Loh, di satu sisi katanya Al-Quran petunjuk bagi semua umat manusia. Di sisi berikutnya Al-Quran hanya menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Bagaimana mempertemukan 2 ayat ini? Mempertemukan 2 ayat ini, para ulama kemudian menyatakan begini. Sejatinya Al-Quran bisa menjadi petunjuk bagi semua umat manusia. Tetapi tidak semua umat manusia mau menjadikan Al-Quran sebagai hidayah. Yang mau menjadikan Al-Quran sebagai hidayah hanyalah orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau karakter Al-Quran itu semuanya hudal linnas, jadi petunjuk bagi siapapun. Siapapun yang mau mengambil hidayah dari Al-Quran, maka dia bisa mengambil hidayah dari Al-Quran. Al-Quran menjadi sumber inspirasi bagi kehidupan siapapun, musliman kana aw kafiron. Makanya kita temukan banyak orang-orang non-muslim itu yang gemar mengkaji Al-Quran, dan dia mendapatkan mutiara daripada Al-Quran.
hanya satu, dia tidak dapat hidayah, kemudian dia tidak masuk Islam. Mungkin ada yang akrab dengan kajian-kajian sosial, itu ketemu dengan satu tokoh namanya Ennemaris Kemal. Ennemaris Kemal itu bukan hanya hafal Quran, dia juga menguasai kutubus sittah, tapi dia sampai akhir hayatnya tetap tidak bersyahadat. Ada beberapa tokoh-tokoh orientalis yang memang kajiannya sangat objektif terhadap Al-Quran. Ada misalkan Montgomery Watts, ada namanya juga ada Philip Kahiti, ada namanya gurunya Montgomery Watts itu namanya Bells, sampai ditulis oleh muridnya Bells Introduction to the Quran. Bagaimana kajian-kajian Bell, salah seorang tokoh dari orientalis terhadap Al-Quran. Dan ada juga seorang tokoh tafsir. Ada seorang tokoh tafsir itu bukan muslim, dan kajiannya madzhabut tafsir itu dikaji di berbagai perguruan tinggi Islam baik di Timur Tengah termasuk di Indonesia pada tingkat-tingkat tertentu. Namanya Ignaz Gozeher. Ignaz Gozeher itu punya buku namanya Madzhabut Tafsir, madhab tafsir. Dia non muslim. Dia non muslim tapi ahli Al-Quran. Dan keahliannya saya tidak ragu, insya Allah teman-teman dan saudara-saudara muslimat gak nutut itu sama keahliannya Ignaz Gozeher itu. Jadi dia punya kitab namanya Madzhabut Tafsir, dia tetap non muslim. Saya juga punya, ya bolehlah disebut teman diskusi atau kawan, itu ahli dalam usul fiqh Imam Syafi'i, namanya Wail Bihalak. Itu kajiannya tentang teori risalahnya Imam Syafi'i luar biasa. Dia non muslim. Artinya Al-Quran itu memberikan hidayah bagi siapapun, tetapi yang mau menjadikan Al-Quran sebagai hidayah hanyalah orang-orang yang bertakwa. Kenapa orang-orang yang bertakwa itu mau menjadikan Al-Quran sebagai hidayah? Siapa yang dimaksud orang-orang yang bertakwa yang mau menjadikan Al-Quran sebagai hidayah? Ambil pada ayat berikutnya, alladzina yu'minuna bil ghaib. Siapa alladzina yu'minuna bil ghaib? Disebutkan dalam beberapa kitab-kitab tafsir, ay yusaddiquna bima ghaba minal jannati wan nari wal hisabi wasyirati wa ma ila dzalika. Orang yang percaya setelah hidup ada mati, setelah mati ada hidup, setelah hidup mati, setelah mati apa itu kocek banyaknya. Itu kalau mati hidup mati hidup mati hidup itu kan anaknya sampean yang paling kecil itu. Kadang-kadang hidup, kadang-kadang mati gitu loh. Iya. Ya, hidupnya tidak ketemu tetangga, matinya tidak pernah diselamati. Nah itu kalau yang hidup mati hidup mati hidup mati itu. Karena kata yang belakang pelan-pelan tolenya katanya. Itu kan kacong saya paling kene itu. Nah itu kan hidup mati. Kalau kita jangan banyak-banyak, asalnya tidak ada, diciptakan oleh Allah menjadi kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata. Bagaimana engkau akan kufur kepada Allah padahal engkau semuanya awalnya mati. Kemudian tsumma yuhyikum, kemudian Allah menghidupkan kalian. Setelah itu tsumma yumitukum, Allah mematikan kalian. Tsumma ilaihi turja'un, kembali lagi dibangkitkan menghadap Allah. Berarti kita tidak ada mati hidup lagi, selesai, tidak usah dilanjutkan. Kalau mati hidup ya itu. Nah, itu yang mati hidup tok itu. Nah, ini orang yang percaya ini. Orang yang punya kesadaran transendental. Apa ibu-ibu kesadaran transendental itu? Kesadaran transendental adalah kesadaran yang mengingatkan kita bahwa hidup bukan hanya di sini dan saat ini, tapi di sini dan di sana, saat ini dan besok. Paham? Berarti odi beni coma samangken, beda samangken nengekak dinto, beda ku aku ben ekak disa. Artinya karena mare odi beda mate odi pole odi cek ngalak karepak. Berma odi male tak ngalak karepak tibi kodu gelem tonton ben aturan yang aturan sudah Allah turunkan beda dalam. Nah kalau orang yang tidak yakin setelah kehidupan ada kematian terus ada kehidupan lagi, bagaimana dia mau menjadikan hidayah dari Al-Quran?
Tak perlu beda petunjuk. Odik ngalak karena tibi. Saya penting kardiman karena tibi pokon nyaman. Nah, tak mikir orang lain. Itu kan simbol dari orang, contoh dari orang, gambaran dari orang yang dia merasa hidupnya saat ini adalah segala-galanya. Maka karena menganggap hidupnya hari ini segala-galanya, semuanya dipertaruhkan untuk kehidupan sampai dia tidak mempertaruhkan kepentingannya untuk akhir. Karena tak mikir. Jadi ini yang akan mengambil hidayah Al-Quran pertama. Orang yang yakin setelah kehidupan ada kematian. Baru yang kedua apa? Yang kedua adalah orang-orang yang mendirikan sholat. Dan yang ketiga orang-orang yang mau berinfak. Ada bu satu kajian yang menarik. Jangan sampai sampean bilang telat lah. Tidak usah telat sampean. Kalau sampean masih mau kaji, baca Quran itu. Kalau terus sampean baca, sampean pahami, indah. Seakan-akan kita berdialog tiada henti dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam kesepian, ketika kita tidak ada pekerjaan, apalagi pikiran sedang pusing, ambil Quran, baca Quran, dialog dengan Allah. Di situ akan banyak inspirasi kehidupan yang kita temukan. Ada satu kajian di dalam Al-Quran itu yang disebut dengan teori munasabah. Apa itu teori munasabah? Persesuaian antara kata demi kata dalam satu ayat, antara ayat dengan ayat dalam sekelompok ayat, antara kelompok ayat dengan kelompok ayat dalam satu surah, antara ujung surah dengan awal surah berikutnya. Itu namanya teori munasabah. Sekedar untuk gambaran, dalam teori munasabah ini ada seorang pakar namanya Asy-Syaikh Al-Biqai. Dia punya kitab judulnya Nadhmud Duror fi Tanasubil Ayati Wassuwar. Jadi bagaimana mengkaji tentang persesuaian ayat-ayat Al-Quran. Di sini ternyata ketemu sebuah rahasia yang besar. Kenapa alladzina yu'minuna bil ghaib diletakkan pertama sebelum yuqimunas shalah, sebelum wa mimma razaqnahum yunfiqun? Sederhana. Kenapa? Pasti ada rahasianya. Kok alladzina yu'minuna bil ghaib dulu, baru yuqimunas shalah, baru mimma razaqnahum yunfiqun? Kenapa? Jawabannya sederhana. Orang yang sudah tidak percaya kepada yang gaib, tidak mungkin dia sholat. Orang yang sudah tidak percaya sama yang gaib, tidak mungkin dia berinfak, tidak mungkin dia bersedekah. Orang mau sholat, orang mau berinfak, karena ujung-ujungnya dia percaya kepada yang gaib. Makanya iblis itu tidak perlu nggodain kita malas sholat, tidak perlu nggodain kita jadi orang yang medit, cerek ya maksudnya ya, tahu ya, medit, cerek itu apa? Cepleng adalem, buri celeng, itu yang betul. Artinya mau nendin orang mau lakadung cerai apa boleh pesena tuh sana yambong itu ibeki. Itu sudah gambaran dari paling cerain manusia itu mergemedok. Nah itu sederhana. Coba jujur, ibu-ibu sholat semua? Saya sudah yakin sholat semua ya. Ya, sehari 5 kali apa 5 hari sekali? 5 hari sehari 5 kali minimal itu ya, minimal. Jujur bu, kenapa sampean sholat? Jujur, kenapa sampean sholat? Wajib. Kalau tidak sholat, dosa. Kalau dosa, apa sampean pernah tahu yang nggak sholat masuk neraka? Sudah pernah melihat neraka? Berarti ujung-ujungnya sampean sholat karena masih yakin kepada yang gaib. Baru kemudian ditingkatkan itu. Kalau sampean sholat masih tingkat yang barusan, sebetulnya belum takarrub. Ini kalau kajian tasawufnya agak ekstrim sedikit ya, dinaikkan sedikit. Ma taqarrabal abdu bi ada'i ma taqarrabal abdu ilayya bi ada'i ma iftaratuhu. Seorang hamba belum takarrub kepadaku kalau dia baru melakukan yang wajib. Sampean sholat, kenapa? Wajib. Kalau enggak dilakukan, dosa. Kalau sudah dosa, masuk neraka, di neraka disiksa, baru tingkatannya melaksanakan kewajiban belum takarrub. Kapan sampean dikatakan takarrub? Sampean semua dan kita dikatakan takarrub apabila kita sudah melakukan nawafil, bukan yang wajib. Kenapa? Kalau bukan yang wajib kita kerjakan, apa tujuannya? Kalau bukan karena mendekat kepada Allah, toh tidak dilakukan juga gak ada sanksi. Contoh, panjenengan sebelum ke sini sudah sholat duha apa enggak? Alhamdulillah. Kenapa sampean sholat duha? Kan seandainya enggak sholat juga enggak apa-apa kan? Seandainya enggak sholat kan juga enggak ada siksa. Berarti itu sudah bagian daripada tahapan proses kita ingin mendekat kepada
Allah. Walaupun di samping di belakang bilang, saya bukan ingin mendekat kepada Allah. Kenapa? Karena malah rezeki lancar. Ya enggak apa-apa, itu proses. Boleh juga dulu seperti itu dulu. Mau langsung yang terakhir itu kan enggak bisa ujuk-ujuk. Berproses karena ingin rezekinya lancar. Ya enggak apa-apa. Suaminya yang bekerja, di sini yang berdoa. Begitu. Apalagi nanti suaminya sebelum bekerja juga sudah berdoa, kan tambah kuat itu dorongannya. Apalagi yang kemudian suaminya juga bekerja, istrinya juga berpikir walaupun tidak dengan tenaga. Itu ikut memutar bagaimana, jaga paling enggak bagaimana. Nah itu kan tambah kuat itu. Artinya apa? Kita sholat itu ujung-ujungnya masih karena umumnya umat Islam itu percaya kepada yang gaib. Kalau kepercayaan kepada yang gaib ini dicabut, orang malas sholat, Bu. Orang malas sholat. Saya pernah berkunjung, ya sebetulnya tema besarnya sih dakwah, tapi sekaligus penelitian di beberapa negara bagian di Amerika. Pada waktu itu memang atas undangan Kementerian Luar Negeri, saya diminta untuk presentasi tentang diversity on Islamic education, tentang keragaman daripada pendidikan Islam. Di antaranya adalah model pendidikan boarding school, model pendidikan pesantren. Jadi pada waktu itu saya termasuk salah satu dari sekian orang dari berbagai negara di dunia yang mengikuti program undangan kunjungan dari Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat. Namanya program IVLP. Apa itu IVLP? Itu bahasa Maduranya International Visitor Leadership Program. Kunjungan untuk para pemimpin-pemimpin dunia, utamanya di bagian pendidikan Islam. Nah, saya diundang ke Amerika untuk bagian di situ mewakili dari kelompok-kelompok pendidikan Islam yang ada di Indonesia, termasuk keunggulan-keunggulan sistem pesantren yang ada. Nah, ketika saya melakukan penelitian di Amerika itu, ternyata populasi umat Islam ini lumayan bergerak semakin tinggi. Semakin tinggi. Jadi banyak di beberapa negara yang lain, ketika saya di Belanda, ketika saya pernah puasa itu 1 Ramadan full saya ada di Belanda, itu saya juga menyaksikan ada satu masjid asalnya adalah gereja, dibeli. Dan di sana orang-orang Turki itu kalau sudah ada masjid mau dibeli, mohon maaf Bu, gelang-gelang itu turun semua Bu. Paham? Gelang-gelang itu turun semua. Jadi sekarang diumumkan sama Bunyai Kamilak, muslimat mau membeli masjid, ternyata gelang di tangan tuh Bunyai turun semua. Langsung itu ngambil kayak serban, kayak kardus, gelangnya dimasukkan ke situ semua. Akhirnya sekian puluh miliar masjid itu dibangun, dibeli. Yang banyak memang terus terang memang. Tapi tidak apa-apa, kita tidak boleh berkecil hati. Belum banyak yang dari Indonesia. Yang banyak memang orang-orang Maroko, orang-orang Turki. Yang gampang itu gelangnya itu keluar. Yang di Indonesia itu yang paling banyak seperti di Mekah, kalau bulan puasa itu bukan menyiapkan buka, tapi bawa kresek, ngambil bukaan-bukaan yang diberikan itu. Termasuk jamaah saya, itu yang paling banyak. Ya kurang lebih hampir sama dengan jamaahnya Ningelut gitu ya. Jadi kalau Ramadan itu bawa kresek, muter kemana-mana, kurma dimasukkan, ini dimasukkan, hitung-hitung bisa buat sahur gitu. Ya kualitasnya masih begitu, pengalaman ini tidak apa-apa. Nah artinya apa? Perkembangan Islam itu sangat luar biasa. Tapi kemudian yang menghantui di bawah itu ada kelompok namanya kelompok ateis. Kelompok ateis juga populasinya sangat banyak. Tapi di balik itu ada kelompok-kelompok beragama yang lebih memprihatinkan dari kelompok ateis. Kelompok ateis itu adalah orang atau mereka yang memang sudah nggak percaya Tuhan, sudah selesai sudah. Mereka tidak beragama. Tapi ada yang beragama tetapi seperti orang yang tidak beragama. Jadi ada satu kelompok di Amerika itu, kelompoknya ini menguat, komunitasnya semakin banyak. Itu yang disebut dengan aliran The Death of God Theology. Apa The Death of God Theology itu? Mereka yang meyakini kematian Tuhan. Jadi Tuhan dianggap sudah mati. Kenapa Tuhan dianggap sudah mati? Karena mereka punya problem, mereka punya masalah. Kemudian berteriak, ya Tuhan, di mana engkau? Saya punya masalah, datanglah, bantu saya. Ditunggu sehari dua hari, bantuan tidak datang. Ketika 1-2 hari bantuan tidak datang, mereka menyimpulkan, ya kalau begitu Tuhan gak ada. Apa perlunya saya beribadah? Apa perlunya saya beragama? Wong saya butuh, Tuhan tidak datang. Padahal kalau bagi kita itu karena caranya yang salah. Caranya yang salah bagaimana? Bagi kita anjurannya bukan datang kepada Tuhan pada saat kita butuh. Tapi sebetulnya ta'arraf ilallahi firraha ya'rifka fisyiddah.
Dekatkan dirimu kepada Allah, kenalkan dirimu kepada Allah ketika Anda sedang dalam keadaan senang, dalam keadaan jaya, dalam keadaan bermartabat. Maka tatkala engkau sedang menghadapi masalah, dengan sendirinya pertolongan Allah akan datang menghampirimu. Yang terjadi kan sebaliknya. Mun la butuh datang. Macek cagang ke pengajian, otang banyak. Mate jaga nggak ke pengajian, di ruwet. Begitu makmur, lopak. Ada ndak yang begitu? Nah itu yang banyak, itu caranya. Itu yang disebut dengan kelompok atau aliran yang sekarang ini banyak. Tapi kalau saya jujur, setelah saya ketemu dengan komunitas itu dan kemudian saya melakukan dialog, kenapa Anda berada pada kelompok ini? Ternyata setelah saya jujur, ternyata bukan hanya di Amerika, Bu. Tetangga saya banyak yang kayak gitu itu. Jadi memang dia tidak terang-terangan menamakan diri dalam kelompok the death of God theology, teologi kematian Tuhan. Mereka tidak nyebut begitu, tapi perilaku mereka kesehariannya sama dengan mereka menganggap Tuhan tidak ada. Kenapa? Ketika mereka mau berbuat tidak pernah dipikir kok apakah perbuatannya akan berimplikasi kebaikan atau tidak di akhirat. Saya penting lah nyaman, tak mikir. Ketika dia akan melakukan satu hal, yang penting kejar target sementara di dunia berhasil, dia tidak berpikir bagaimana di akhirat. Berarti kalau seperti itu, walaupun identitasnya sebagai umat beragama, hakikatnya dia tidak ada bedanya dengan orang yang tidak beragama. Kalau ibu-ibu itu sebetulnya sederhana itu, gampangnya. Apakah sudah ada pada tingkat hanya melaksanakan kewajiban dan terbebani dengan kewajiban itu sebagai sesuatu yang memberatkan, atau kita sudah sampai pada tingkat butuh komunikasi dengan Allah? Ukuran sampian itu pada saat head. Kalau sampian pada saat head merasa free, merasa enteng, berarti masih kelompok yang pertama. Tenang, saya masih head apa? Tenang, nanti mau bangun jam berapa enteng sudah gitu loh. Karena saya tidak wajib sholat, berarti sampian masih memandang sholat itu sebagai suatu kewajiban. Karena kalau sampian menganggap bahwa sholat adalah wilayah kebutuhan kita untuk komunikasi dengan Allah, pada saat head pun sampian memang tidak boleh sholat, tapi sampian mengganti ingat kepada Allah dengan cara yang lain yang seperti sholat, sehingga dalam waktu yang ditetapkan tidak ada kamu lalai kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu sebetulnya kuncinya sederhana. Terus berikutnya, kenapa wa mimma razaqnahum yunfiqun? Orang yang mau berinfak itu hanyalah orang yang yakin akan kehidupan akhirat. Kalau orang tidak yakin kehidupan akhirat, tidak mau dia berinfak. Betul? Saya tanya, orang berinfak itu hartanya bertambah apa berkurang? Bertambah apa berkurang? Sampian punya uang 1 juta, disedekahkan 100.000, bertambah apa berkurang? Kalau sampian bilang bertambah, itu matematikanya tidak jelas. Saya tanya sekali lagi, orang berinfak itu hartanya bertambah apa berkurang? Bertambah apa berkurang? Logika sampian harus jujur. Orang berinfak itu hartanya berkurang, itu logikanya. Tapi keimanan dan keyakinan sampian berbicara. Orang yang berinfak, hitungan matematik pada saat itu berkurang, tapi keyakinan sampian kepada Allah, harta sampian akan berkurang. Ini harus dipisahkan antara wilayah akal dengan wilayah hati. Makanya kalau wilayahnya tidak ada pada wilayah hati, tidak mau orang berinfak, kecuali ada kepentingannya. Karena mimma razaqnahum yunfiqun itu di belakang yu'minuna bil ghaib. Setelah dia percaya kepada yang gaib, baru kemudian dia mau menginfakkan hartanya. Kalau belum ke situ, tidak mungkin orang itu mau berinfak, kecuali ada perlunya. Akhirnya tetangganya bisik-bisik, ini mulai dulu cerai, tak tahu mana beri, mak romro beda uman mendadak, ternyata saya bagi kaos, pah nangi budi beda toleh sena, coblos nomor sekian, oh mon nggak itu nyak tonggel. Jadi namanya itu pelak dadakan. Secara umum, orang yang tidak punya kesadaran transendental, tidak mau berinfak. Kalau orang masih mau peduli, ada kebutuhan, tidak ada kebutuhan, ada kepentingan, tidak ada kepentingan, dia tetap konsisten dalam melakukan itu. Ya berarti kebutuhannya adalah kebutuhan transendental. Karena dia yakin kepada yang gaib bahwa apa yang dikeluarkan tidak akan berkurang, tapi pasti akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sampian mengatakan dengan berinfak harta kita bertambah, itu bukan logika akal.
Tetapi itu adalah panduan hati yang diisi dengan keimanan. Kalau menurut akal enggak, punya uang 1 miliar disedekahkan 100.000 ya berkurang jadi 900 juta. Dari mana logikanya bertambah? Tapi kemudian Allah akan mendatangkan dan memudahkan dari berbagai hal, Allah akan memudahkan dari berbagai cara yang kemudian datang begitu. Nah, sama dengan kita khidmah di muslimat. Sampean kalau khidmah di muslimat yang datang dari tempat yang jauh, panduannya akal, rugi apa untung? Jujur, rugi apa untung? Rugi, uang sampean keluar uang. Betul, bayar mobil, bayar macam-macam, beli seragam ya juga beli sendiri. Mau berangkat ya juga siap sendiri. Itu rugi, Bu. Hitungan akal. Tapi karena alam di bawah sadar panjenengan yakin dengan karunia Allah, tidak akan pernah ada yang dirugikan, sampean tidak akan pernah rugi. Itulah prinsip berkhidmah. Karena yang bermain bukan akal, yang bermain adalah hati. Itulah yang disebut dengan wilayah keimanan. Jadi pendekatannya bukan pendekatan rasionalitas ilmiah, tapi pendekatan adalah pendekatan qalbi imaniyah. Jadi pendekatan ini. Itu alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang yang mau menjadikan Al-Qur'an sebagai hidayah. Jadi ketika Al-Quran menyatakan mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Itu mainnya hati. Orang berinfak sama dengan orang menanam benih, tumbuh 7 tangkai, masing-masing tangkai ada 100 biji. Berarti 1 dibalas dengan 700 kali. Itu hati, bukan akal. Nah, disitulah orang yang mau mengambil hidayah Al-Quran. Tanamkan dulu keyakinan kepada Allah, baru sholatnya akan khusyuk, infak dan sedekahnya akan tulus. Karena kita tidak noleh-noleh. Ketika kita berinfak, tidak berharap akan ada imbal balik yang akan diterima. Artinya la yutbi'una ma anfaqu mannaw wala adza. Tidak mengikutkan dari apa yang diberikan, ada harapan mendapat anugerah yang lebih besar. Jadi kalau saya melakukan ini, nanti imbasnya saya akan dapat ini. Ya mohon maaf, misalkan ini kan sudah lewat, tidak apa-apa, ini masih kurang 4 tahun. Misalkan pemberian itu tidak ada sedikit pun dalam nuansa ingin punya aspek dampak elektoral, tidak ada kalau di situ. Tapi kalau ini yang muncul, tidak apa-apa. Cuma sebatas itu. Karena barang siapa yang beramal karena akhiratnya, yakin dunianya ikut. Tapi orang beramal karena dunianya, bisa jadi dunianya ikut, akhiratnya agak dapat apa-apa, tapi bisa jadi dunianya juga gagal. Makanya di situ sebetulnya, kenapa rahasia dalam Al-Quran itu, alladzina yu'minuna bil ghaib, diletakkan sebelum yuqimunas shalah dan mimma razaqnahum yunfikun. Intinya apa? Pesan moralnya, kalau sholat panjenengan ingin khusyuk, yakinkan dulu panjenengan akan akhirat. Maka sampean di dalam sholat bukan lagi memandang bahwa sholat adalah kewajiban, tetapi adalah kebutuhan. Kebutuhan kita komunikasi dengan Allah, kebutuhan kita untuk menghadapkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baru di situ kita akan merasakan lezat dan nikmatnya sholat. Hanya kadang-kadang kita ditanya, bagaimana dengan orang tarawih di bulan Ramadan yang hanya 7 menit itu selesai 23 rakaat. Saya tidak bisa mengatakan bahwa sholat tarawihnya langsung batal. Tetapi kalau saya yang mengerjakan, saya tidak mampu. Artinya 7 menit 23 rakaat itu pasti kalau saya yang melakukan, saya tidak akan bisa tumakninah dan pasti akan jebol beberapa rukun sholat. Tapi saya tidak mengatakan tidak ada orang yang mampu. Mungkin dia mampu, silahkan. Tapi menurut saya, untuk saya, jadi ini biar tidak salah. Karena kemarin MUI memberikan itu tidak bisa, tidak salah. Orang jawab, iya tidak sah bagi yang tidak mampu. Kalau orang bisa gerakan cepat dan dia bisa tumakninah, kenapa tidak? Saya tidak mampu. Kalau saya tidak mampu, menurut teori saya nggak nutut. Bagaimana 7 menit 23 nah, enggak nutut saya logikanya. Tapi sekarang orang sholat itu maunya apa sih? Dia kan mau munajat, dia mau komunikasi, dia mau menghadap Allah. Ya kenapa begitu? Wong kita enggak sholat aja juga enggak apa-apa kok. Enggak sholat tarawih juga enggak apa-apa. Ngapain dikejar pada hitungan rakaat, pada hitungan angka, tapi kemudian dilakukan dengan cara yang tidak tepat, yang kurang ta'adzub, kurang sopan dan lain sebagainya. Lah kalau urusan rakaat enggak usah terlalu ruwet. Saya sering ngimami di sekitar sini. Ini kan sekitar sini kan ada bank semua ini.
Kadang-kadang ada request sebelum ngimami. Mohon izin Pak Kiai, gimana? Di sini tarawihnya 8 rakaat, witirnya 3. Kasihan karena banyak karyawan mungkin takut capek. Oh ya, berarti targetnya kan ingin cepat. Saya ikuti requestnya. Berapa? 8 rakaat tambah 3 rakaat. Tapi di situ kan speakernya Baitul Amin kedengaran. Begitu Baitul Amin mulai, saya juga mulai. Tapi karena 8 rakaat saya panjangkan suratnya. Sampai ketika saya selesai, Baitul Amin juga selesai. Karena mintanya ingin cepat, biarkan saya urusan itu tidak mau diatur. Setelah kemudian sholatnya selesai, ada yang datang ke saya. Mohon maaf Gus, iya gimana? Sambian kan ketua NU waktu. Iya. Kok tarawihnya ikut Muhammadiyah katanya? Oh enggak, saya tidak ikut Muhammadiyah. Tarawihnya saya 2 rakaat. Pada waktu baca Fatihah saya basmalahnya banter. Loh, tapi kok 8 rakaat? Ini tarawihnya NU tapi diskon 60%. Kenapa? Lagi banyak diskonan sekarang ini. Ini diskon 60%, nggak ada bedanya, nggak ada masalah. Tapi yang paling penting disitulah kehusuan dan ketumakninahan yang ingin dikejar. Nah, syaratnya bagaimana? Kuatkan keyakinan dulu akan akhirat. Termasuk ketika panjenengan nanti akan senang untuk berinfak. Kalau sudah kuat ini, nggak ada rasa iman. Kenapa? Kita yakin apa yang ada pada diri kita titipan dari Allah. Kalau kita jaga dengan baik, maka Allah akan lebih banyak menitipkan. Caranya bagaimana? Ya salurkan, berikan pada yang butuhkan. Akhirnya akan gemar memberikan infak, memberikan sedekah, berbagi dengan sesama. Karena sedikit pun itu tidak akan mengurangi harta kita. Maaf, ini yang bicara bukan logika akal, tapi yang bicara adalah hati dan keimanan. Harus dibedakan, karena bagi orang ahli matematika, orang berinfak, bersedekah itu bertambah berkurang, tetap berkurang, diwolak-walik bagaimana berkurang. Tapi dorongan hati dan keimanan kita, dan itu kemudian kita buktikan tidak ada yang berkurang, tidak ada yang berkurang, tapi pasti ditambah. Termasuk panjenengan khidmah di muslimat, catat ini, tidak akan ada orang bangkrut khidmah di NU. Berapapun biaya yang sambian keluarkan, gak ada ceritanya bangkrut, gak ada ceritanya bangkrut, gak ada, pasti ditambah oleh Allah, gak ada ceritanya bangkrut. Ini kalau dalam komunitas terbatas, saya boleh mengatakan, saya kadang-kadang ditanya sama teman-teman, sambian tiap minggu ke Jakarta itu apa ada yang ngongkosi? Gak ada. Loh, terus siapa yang ngongkosi? Allah. Ya lewat mana? Ya lewat dari sini, lewat dari sini, lewat dari sini. Ya alhamdulillah, walaupun sekarang saya tidak bisa dengan cara efisien dan cara paket hemat. Karena saya kalau ke Jakarta harus dengan rombongnya. Harus 3-4 orang, tetap berangkat. Kalau dulu saya kan sendiri, warawiri sendiri. Tapi ya enggak ada ceritanya saya bangkrut. Enggak kok, saya tiap minggu ke Jakarta khidmah di NU, enggak ada hitungannya. Enggak pernah saya bangkrut. Ternyata Allah yang memberikan ampiran-ampiran. Jadi datang ke PBNU, nanti mampir di iNews TV, nanti mampir di Indosiar, nanti mampir di Kementerian Keuangan, mampir di Kementerian, di KPK, di Kementerian Perhubungan. Jadi setiap ke Jakarta ampirannya ada beberapa tempat, targetnya 1 tempat. Dan itu tidak direncanakan Bu, jadi sendiri sampai sekarang. Enggak, saya tidak bangkrut, tidak kesulitan, tidak kebingungan. Alhamdulillah. Maksudnya apa? Panjenengan di muslimat sama, kuatkan ini. Dari Sumber Baru, dari Sumber Jambe, datang bolak-balik ke Jember, mengeluarkan biaya sekian. Itu logika akalnya, hartanya berkurang. Tapi hati dan keyakinannya, urusan sambian dipermudah. Bisa jadi PAC dari Umbul Sari ketemu dengan PAC, maaf Umbul Sari ikut Kencong. PAC Mumbul Sari ketemu dengan PAC Ambulu. Akhirnya ngobrol-ngobrol pada saat acara FK. Katanya yang PAC Mumbul Sari, "Loh sampean orang Ambulu?" "Iya." Terus gimana? "Saya punya keluarga di Ambulu itu kemarin cari-cari tanah. Mungkin ada yang dekat sampean yang cocok. Buat apa? Buat ini." "Oh ada di sana." Akhirnya melalui ngobrolan begitu, yang Ambulu nawarin tanah, yang Mumbul Sari itu mau beli tanah dari saudaranya. Akhirnya jadilah transaksi harganya 1 miliar. Karena lazimnya orang memberi komisi tanpa diminta 2,5% dari 1 miliar, 25 juta. Barokahnya rapat di muslimat dapat 25 juta. Nah, apakah ini bisa diprogram? Ya nggak bisa, tapi keikhlasan sampean yang akan menuntun ke situ. Karena ini yang berjalan kaidahnya orang Madura. Apa kaidahnya orang Madura? Al-falangu la yulanglang wal fujuru la yutiru. Palang tak gening pelang, pocur tak gening tek. Tapi itu beribu-ribu cara yang akan Allah berikan kalau Allah sudah berkehendak. Makanya jangan pernah ini. Zahirnya begitu. Tapi aspek di luar yang kita bayangkan, Allah akan menciptakan semua itu.
dan memudahkan berbagai macam urusan-urusan kita. Jadi inilah pentingnya kekuatan hati untuk kemudian menjadi landasan di dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya rahasianya, orang yang mau menjadikan Al-Quran sebagai hidayah, disebutkan dalam Al-Quran Al-Baqarah ada 3 kelompok. Siapa? Pertama, orang yang beriman kepada yang gaib. Yang kedua, yang mendirikan sholat. Yang ketiga, yang mau berinfak. Kenapa yang beriman kepada yang gaib diletakkan pertama kali? Karena orang yang tidak beriman kepada yang gaib tidak mungkin bisa sholat dengan benar, tidak mungkin bisa infak dengan tulus. Kalau sudah dibangun kesadaran transendental, maka sholatnya bisa khusyuk, infaknya bisa ikhlas, dan terus akan semakin bertambah. Itulah orang yang mau menjadikan hidayah terhadap Al-Quran. Jadi peringatan nuzulul Quran tidak sekedar mengkaji bagaimana sejarah turunnya Al-Quran, tapi yang lebih dari itu, kita mengkaji dan memahami untuk apa Al-Quran diturunkan. Ternyata Al-Quran diturunkan sebagai hidayah. Bagaimana Al-Quran menjadi hidayah? Baca lafadznya dengan baik dan benar, kaji maknanya, amalkan isinya. Di bulan Ramadan, momentum yang paling tepat untuk kita memberikan hak Al-Quran sepenuhnya. Alhamdulillah, urusan membaca lafadznya, semaraknya sudah luar biasa. Di mana-mana tadarus itu luar biasa. Sampai kadang-kadang ada guyonan, kalau bulan Ramadan pesawat sulit mendarat di Indonesia. Hasan pergi. Begitu Umar selesai mau baca, Harun datang. Dia baca, Umarnya pergi. Tahu-tahu semalam dapat 3 juz, besoknya berputar lagi. Dapat 10 hari, katanya hatam Al-Quran. Sekarang pertanyaannya, yang hatam siapa? Yang hatam siapa? Bapaknya sama mimnya yang hatam. Tapi itu masih lebih baik daripada tidak ada sama. Kalau hataman bener gak gitu. 10 orang berkumpul semalam baca 3 juz, gantian yang baca dengarkan, yang baca dengarkan, dia berangkat bareng, pulang bareng, 10 hari hatam satu, hatam semua. Tapi kalau ada yang baca, ada yang pergi, itu sebetulnya ya nama gabah. Tapi itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Cuma yang perlu ditingkatkan adalah kelompok-kelompok yang konsis dalam mengkaji Al-Quran. Biarkan yang hataman biasa semalam 3 juz. Tapi ada yang alumni Lirboyo, alumni Kloso, alumni Sidogiri, alumni Sarang, alumni Astulia, alumni pesantren-pesantren yang ada di sekitar kita, dari Miftahul Ulum, dari Suren, ada dari Nyai Kamila misalkan. Kumpul semua alumni-alumni itu, lakukan kajian Al-Quran. Dia semalam hanya 2 atau 3 ayat, kemudian ada yang saling membaca, ada yang saling menjelaskan. Karena hanya dengan cara seperti itu kita mampu menjadikan Al-Quran sebagai hidayah. Jadi bagaimana caranya? Baca lafadznya, pahami maknanya, amalkan isinya. Kalau ini yang dilakukan, maka insya Allah kita akan mendapatkan syafaatnya Al-Quran. Kehidupan kita akan dimudahkan dengan syafaatnya Al-Quran, keluarga kita akan diselamatkan dengan syafaatnya Al-Quran, bahkan kedua orang tua kita akan diberi medali dan emas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena anaknya ahli Al-Quran. Maka dengan peringatan nuzul Quran di bulan Ramadan ini, ayo kita kembali kepada cara memperlakukan Al-Quran yang sebenarnya. Jangan hanya fokus pada membacanya, tetapi ada ikhtiar bagaimana memahaminya. Yang sudah paham harus mampu mengupayakan bagaimana mengamalkan isi Al-Quran. Disitulah kemudian kita memberikan hak Al-Quran dan kita akan mendapatkan hidayah Al-Quran. Jadikan organisasi jamiah kita tidak hanya sebagai tempat mengabdi dalam kegiatan kemasyarakatan, tetapi tempat silaturahim antara ulama dengan umat,
yang di situ masing-masing saling menimba ilmu, saling ada asah pengetahuan, sehingga setiap berkumpul tidak hanya rapat, tetapi ada 1-2 kalimat yang kemudian dapat diserap sebagai tambahan ilmu, menjadi wasilah tempat kita mengaji dan tempat kita mengabdi. Tujuannya memang pengabdian kepada umat, tetapi harus upgrading diri, utamanya menjadi pengurus untuk terus meningkatkan kapabilitas dan kapasitas keilmuan, agar terus di forum-forum itu menjadi jembatan kita menjadi ahlul ilmi, yang kalau itu sudah kita miliki, maka kita akan lebih mudah untuk kemudian kita berkhidmat kepada umat dengan ilmu. Inilah beberapa pesan yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Kalau ada yang benar, hidayah dari Allah, mudah-mudahan ada barokah manfaatnya. Kalau ada yang salah, kekhilafan dan kebodohan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus terang ya, agak gemetar nih ya, pegang mic ini ya. Masya Allah dan Alhamdulillah ya, sungguh ilmu yang luar biasa. Mudah-mudahan kita dapat mengamalkannya, dan semoga kita termasuk orang-orang yang menjadikan Al-Quran sebagai hidayah. Amin. Boleh plus ya sebagai hadiah untuk guru kita ya. Terima kasih.